Oke, dari pertemuan kemarin ada pertanyaan? Hanya tata nama kemarin? Ada? Belum, Bu. Oke, kalau belum kita lanjutkan ke reaksinya ya. Jadi kalau nggak paham langsung ditanyakan saja, akan saya selesaikan materi benzen pada hari ini. Oke, ini macam-macamnya kemarin ya. Nah, monosubstitusi hanya satu, kalau disubstitusi dua. Terbentuknya ini para nitrotoluen ya, jadi ini lebih prioritas toluen. Kemudian metanitrotoluen, kemudian ortonitrotoluen, itu nanti ada langkahnya, ada apa dulu yang ditambahkan gitu ya. Nah, ini benzen trisubstitusi. Kalau trisubstitusi tata namanya pakai angka. Angka 1 adalah miliknya yang paling prioritas. Ya, sambil kalian lihat. Saya belum membuatkan room ya untuk ini ya. Harapan saya latihan saja kemarin itu. Ya, nggak ada yang susah toh dari ini. Fenil itu sebutannya benzen ya, benzen yang ada. Jadi fenil metana, berarti benzen ada metananya, ada metennya ya. Ini sifatnya. Nah, sekarang kita masuk ke reaksi substitusi ya. Tentunya sebelum ada dua substituen, pasti lewat substitusi pertama dulu ya. Pasti dia masuk satu substituen dulu, baru kemudian ada disubstitusi, baru kemudian ada trisubstitusi. Ya, nggak mungkin ada 3 substituen tapi nggak melewati substitusi pertama dulu, tidak mungkin. Nah, substituen yang masuk pertama kali itulah nanti yang akan mengarahkan letak substituen selanjutnya yang akan masuk itu ke arah orto, meta, atau para. Ya. Pada kondisi yang tepat, benzen mudah bereaksi secara substitusi. Substitusi itu bertukar saja. Kalian tahu bahwa benzen itu kan ini ya, setiap ujung ya, setiap titik sudut itu kan adalah rantai C. Ya, rantai C ikatannya rangkap berselang-seling. Ikatannya rangkap berselang-seling, tentu setiap C ini tentu ada H-nya kan gitu ya. Ini ada H, semuanya tinggal H saja karena setiap sudut itu sudah 3. Sudah 3 tangannya. Nah, yang akan terjadi itu hanya mensubstitusi satu atom H-nya, ini berpindah dimasuki substituen yang akan masuk ke situ. Namanya substitusi aromatik elektrofilik, yaitu reaksi di mana suatu elektrofil disubstitusikan untuk satu atom hidrogen pada cincin aromatiknya. Nah, mula-mula akan diperhatikan terjadinya monosubstitusi dulu, substitusi yang pertama. Kemudian substitusi lebih lanjut menghasilkan benzen disubstitusi. Paham ya? Nah, reaksi substitusi pertama pada kondisi yang tepat, benzen itu mudah bereaksi substitusi ya secara elektrofilik. Nah, ada tadi semacam katalis ya. Katalis yang digunakan adalah asam Lewis
Asam Lewis bereaksi dengan reagensia seperti X2 atau asam nitrat HNO3 untuk membentuk elektrofil yang merupakan zat pensubstitusi yang sebenarnya. Nah, beberapa asam Lewis yang digunakan adalah asam sulfat, ya, aluminium trichloride, kemudian besi trichloride, ya, FeBr3 ya. Nah, suatu elektrofil dapat menyerang elektron pi suatu cincin benzen untuk menghasilkan ion benzeonium atau karbokation. Karbokation itu adalah karbon yang bermuatan positif. Nah, ion benzeonium sebagai zat antara, dia melepas ion hidrogen menghasilkan produk substitusi. Nah, mekanismenya seperti ini ya. Reaksi yang ini tuh lambat. Nah, reaksi pelepasan hidrogen ya. Secara elektrofil ini, suatu elektrofil ya, E+ tadi dapatnya dari asam Lewis itu menyerang elektron pi di sini pada suatu cincin benzen. Ini kan disebut cincin tuh karena ikatan rangkapnya tuh seakan-akan melingkar ya, berputar sehingga disebut cincin benzen. Nah, menghasilkan ini yang disebut ion benzeonium, benzeonium. Atau ini kan tadi setiap sudutnya adalah karbon ya. Nah, karbonnya bermuatan positif, maka disebut karbokation. Nah, ion benzeonium sebagai zat antara ini melepas ion hidrogen. Nah, ion hidrogennya kemudian terlepas menghasilkan produk substitusi. Ya, produknya ini menempel di sini. Ya, H+-nya terlepas. Reaksi ini lambat. Reaksi yang ini yang membentuk benzeonium ini lambat. Kemudian setelah H+ terlepas ini elektrofilnya apa? Yang menempel itu tergantung yang kamu tambahkan apa. Itu yang mekanisme umumnya. Nah, elektrofil itu kan salah satunya. Nah, jika halogen ini, senyawa halogen, ada F, Cl, Br, I ya. Katalis misalnya halogennya brom ya. Nah, misalnya halogennya brom. Katalis dalam brominasi aromatik ya, artinya benzen ditambahi brom ya. Halogenasinya ini senyawa brom. Nah, katalisnya adalah FeBr3. Ya, pembawa halogen kan. FeBr3 itu kan senyawa pembawa halogen ya, halogen karier. Nah, yang dengan Br2, FeBr3 itu ketika ditambahkan sebagai katalis ya, Br2 itu menghasilkan elektrofil Br+. Nah, jadi mekanisme umum tadi, nah ini E+-nya ini diganti Br gitu. Ya, paham ya? Nah, maka ini pembentukan elektrofilnya dulu ini, pembentukan elektrofilnya dulu. Elektrofil Br+ ini dibentuk dari Br2, kan ini senyawa halogen itu kan nggak bisa Br saja ya. Senyawa halogen itu ya F2, Br2, Cl2, I2 gitu. Nah, Br2 itu bisa Br2 ini bisa membentuk elektrofil Br+ ya dengan katalis yang mengandung halogen karier, mengandung Br-nya itu sendiri. Jadi kalau Cl2 halogennya nanti katalisnya kalian pakai FeCl3. Halogen kariernya ya disesuaikan dengan senyawa halogennya. Paham ya dari sini? Nah, ini terbentuklah elektrofil Br2. Br+. Nah,
Baru setelah terbentuk Br+, masuklah ke dalam benzen. Nah, ini mekanismenya ya, setelah si Br+, ya, ini Br+. Setelah Br+-nya ini terbentuk, masuklah ke mekanisme tadi. Nah, mekanisme yang melepas hidrogen, ya, melepaskan hidrogen digantikan oleh elektrofil Br ini lambat, ya kan? Jadi seakan-akan hanya itu belum lepas, Br-nya sudah nempel. Itu kan kayak kemarin ya, ini reaksi substitusi kemarin SN1, SN2 itu juga kayak gitu mekanismenya. Ini juga sama. Reaksi melepas atau memutuskan H+, kemudian Br masuk ini, kemudian ini ya Br-nya nempel tapi hanya belum seluruhnya terlepas, ini berlangsung lambat. Kemudian yang tahap 2, nah ini hanya dilepaskan ini. H+-nya dilepaskan, ini reaksi ini berjalan cepat. Kemudian H+ ketemulah sama FeBr4. FeBr4-nya dapatnya dari mana? Dari reaksi sebelumnya tadi, pembentukan elektrofil Br itu kan tadi sama FeBr3 ya. Sama FeBr3. Nah, ketemu dengan H+. Nah, jadilah FeBr3 lagi plus HBr. Begitu juga jika halogennya diganti Cl sama, tapi nanti katalisnya pakai FeCl3. Sampai sini untuk substitusi pertama, adakah pertanyaan? Sejauh ini enggak, Bu. Apa sejauh ini belum ya? Belum. Oke, saya lanjutkan. Yang kedua, substitusi pertamanya nitrasi. Jadi membentuk nitrobenzen nanti ya. Arahnya sudah seperti itu. Sama sebenarnya ya. Nitrasi itu penambahan asam nitrat dengan katalisnya asam sulfat pekat. Ya, jadi kalau halogen nanti katalisnya si pembawa halogen tadi, halogen karier ya. Kalau nitrasi itu nanti hasilnya nitrobenzen, itu katalisnya menggunakan asam sulfat. Nah, benzen mengalami nitrasi itu sama, membentuk elektrofil dulu. Nah, jadi pembentukan elektrofil itu adalah reaktan yang ditambahkan ditambah katalis. Gitu ya. Tadi kan juga halogenasi. Senyawanya apa? Senyawanya brom. Brom itu Br2. Nah, membentuk elektrofil Br-nya itu ditambah katalis dulu. Jadi katalis itu tuh artinya pembentukan elektrofil. Nah, ini sama. Langkah pertama membentuk elektrofil dulu ya. Ini kita mau memasukkan nitro kan dari senyawa asam nitrat. Ini kan asam nitrat seperti ini ya untuk menunjukkan elektron bebasnya. Asam nitrat ditambah katalis. Nah, menghasilkan H2O plus ya. NO2. Nah, ini masuk ke situ ya. Ini plus H2O plus, nah ini salah ya, mestinya bukan NO2, tapi apa? Oh enggak, ini benar ya, H2O plus NO2. Nah ini mestinya masih ada apanya? Kan ini hanya masuk ke sini ya, hanya satu masuk ke sini. Nah ini mestinya masih ditambah apa? HSO4 minus ya. Nah, gini, tapi itunya nggak ditunjukkan. Paham ya? Kemudian sepaket H2O plus NO2 ini diuraikan lagi ya, menjadi H2O
sama elektrofil NO2. Paham ya? Ini jadi intinya membentuk ini. Membentuk elektrofil ini. Pembentukan elektrofil. Elektrofil NO2. Kemudian mekanismenya, sekarang kan ini benzen, ditambah elektrofil. Elektrofilnya sudah terbentuk. Sama. Reaksi ini berlangsung apa? Lambat apa cepat? Berlangsung apa tadi? Lambat ya. Jadi NO2-nya nempel, hanya masih belum seutuhnya terlepas dari benzen, itu berlangsung lambat. Kemudian H plus-nya terlepas dari benzen, membentuk nitrobenzen. Kemudian H lepas ini, nah ini kan tadi nggak disebutkan ya. H yang lepas ini bergabung sama HSO4-. Nah, maka dia terbentuk lagi H2SO4. Paham ya? Jadi ini ada tambahan ini di slide yang kemarin saya berikan. HSO4-nya ternyata bergabung dengan H+ yang dilepas dari cincin benzennya. Nah, sehingga kalau mau ditulis secara keseluruhan, reaksinya itu ya ini, benzen, ya, ditambah asam nitrat ini sebagai reaktan, H2SO4 pekat sebagai katalis. Nah, ini reaksi ringkasnya itu ini. Ya, tapi sebenarnya dia melewati pembentukan elektrofil dulu dengan bantuan katalis, kemudian si elektrofil masuk ke dalam benzen, H plus-nya belum seluruhnya terlepas, H plus terlepas, H plus-nya bergabung sama katalis HSO4- yang dikeluarkan dari reaksi pembentukan elektrofil tadi ya. Sehingga ini mestinya masih plus H2SO4. Mestinya masih itu. Oke, reaksi kedua untuk monosubstitusi yaitu pembentukan nitrobenzen. Adakah pertanyaan sampai sini? Enggak, Bu. Tidak ya, jelas ya. H2SO4 itu enggak nganu kok. Nek H plus gitu gabung lagi sama H2SO4 bukan ini HE. Yang ini enggak pakai air ini, enggak ada air ini. Gimana? Naim, H plus ini gabungnya sama ini tadi kan saya tuliskan ya, saya tambahkan. Gabungnya sama HSO4- ini. Nah, ini. Bukan nek di apa jenenge nek asam kan nek di Apa? Enggak nek H2SO4 itu kan nek dikasih ke di laut ke ngono jadi HSO4- sama H+ gitu. Iya, jadi kamu tuh kalau bilang H2O diuraikan jadi H plus OH- kan juga nggak apa-apa kan? Kamu bilang NaCl itu diuraikan jadi Na plus Cl minus juga nggak apa-apa kan gitu. Karena dia itu bisa terionisasi. Jadi kamu menuliskan plus H plus HSO4 minus, jadi nggak ditulis H2SO4 ya nggak apa-apa. Gitu. Karena dia kan aqueous ya, aqueous atau larutan. Jadi dia bisa kation anionnya kamu tunjukkan atau bisa kamu jadikan satu boleh. Dikasih ini enggak pakai air, kita pakai air pun enggak. Enggak pakai air, ini HSO4- sama H+ itu bisa bisa kembali lagi menjadi katalis H2SO4. Oh bener, berarti nek enggak ada air berarti. Enggak ada air, enggak ada air. Ini enggak ada air, ini enggak ada air ya. H2SO4-nya itu pekat ya. Sekalipun ada namanya H2SO4 pekat itu berarti kan 99, sekian persen ya. Airnya sedikit sekali. Nggak ada air di sini. Ya, paham Bu, paham. Paham. Nah, sekarang monosubstitusi yang ketiga yaitu alkilasi.
Alkil itu alkana yang kehilangan satu hanya ya. Kalau alkananya metana itu CH4, berarti alkilnya metil CH3. Jadi alkil itu bisa metil, bisa etil, ya, bisa propil, dan seterusnya. Yang kamu masukkan ya. Kalau metana itu CH4, berarti alkilnya CH3. Nah, alkilasi benzen berupa substitusi sebuah gugus alkil untuk digantikan atau untuk menggantikan sebuah hidrogen ya. Nah, alkilasi dengan alkil halida. Nah, dapatnya alkil ini dari mana? Nah, sumbernya itu nanti dari alkil halida. Nah, jadi alkil halida. Jadi kamu nanti bisa menambahkan gugus alkil ke dalam benzen itu dari alkil halida ditambah katalisnya AlCl3, ini katalisnya. Alkil halida itu kayak apa? Misalnya ini R ini menunjukkan alkilnya apa ya? Misalnya alkilnya metil ya R-nya ya metil, metil klorida. Alkilnya diperoleh nanti dari alkil halida ya, deh. Alkil halida itu alkil yang ada halogennya. Kemarin kan sudah tahu alkil halida. Nah, bisa metil klorida ya, bisa etil klorida, tergantung yang mau kamu substitusikan ke dalam benzen apa. Katalisnya katalis aluminium triklorida. Asam Lewis ya, itu termasuk asam Lewis. Disebut alkilasi Friedel-Crafts. Ini alkilasinya disebut alkilasi Friedel-Crafts. Sama langkah pertama pembentukan elektrofil dulu. Sehingga membentuk elektrofil si alkil ya, R+ ya, elektrofil alkil. Kalau elektrofilnya tadi ini CH3Cl, alkil halidanya CH3Cl, ini kan alkil halida. Maka elektrofilnya elektrofil CH3+. Sama, ini mekanisme reaksi pembentukan elektrofil, kemudian ini mekanisme pelepasan hidrogen dulu dan memasukkan elektrofil, ini sama, elektrofilnya masuk, hidrogen belum sepenuhnya terlepas, ini berlangsung lambat, kemudian melepaskan H+, ini berarti minus H+, ini membentuk alkil benzen. Nah, karena tadi saya pakainya CH3 ya, ini CH3+, ini juga sama, maka ini juga CH3 atau metil benzen. Jadi yang kamu ingat itu adalah reaktannya sama katalisnya. Ya, tadi yang pertama tadi yang pertama halogenasi ya. Halogenasi itu katalisnya pembawa atau karier pembawa halogen. Kalau halogennya Cl ya FeCl3. Halogennya Br ya FeBr3, itu katalisnya. Yang kedua tadi reaksi nitrasi atau penambahan asam nitrat. Penambahan asam nitrat, katalisnya asam sulfat. Nah, sekarang alkilasi. Memasukkan gugus alkil ke dalam benzen, katalisnya ini saja, AlCl3 yang disebut alkilasi Friedel-Crafts. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Naim, gimana Naim? Belum ada pertanyaan. Oke, belum ada ya. Nah, ini alkilnya lebih panjang ini. Nggak masalah. Ya.
Ya, biar kamu terbiasa dengan soal-soal. Kan tadi saya contohnya metil. Nah, alkilnya kan diganti R ya, semua R bisa. Nah, ini memasukkan isopropil. Isopropil tuh bentuknya kayak gini ya. Nah, kan tadi pokoknya selama dia alkil halida atau yang dimasukkan. Nah, gini. Ini kan alkil halida. Alkilnya propil, posisinya iso. Ya, posisinya ini iso. Ya, karena Cl-nya terikat pada C yang mengikat 2C yang lainnya. Nah, ini ditambah katalisnya AlCl3, maka hasilnya ya yang apa? Yang ini kan putusnya di sini nih ya. Putusnya kan di sini. Nah, maka nempelnya ke benzen ya, yang nempel ke benzen ya C yang tengah ini. Nah, ini kalau saya tuliskan. Nah, C yang tengah yang nempel ke dalam cincin benzennya. Nah, kayak gini. Nah, gitu ya. Masalah dalam alkilasi Friedel-Crafts adalah gugus akil mengaktifkan cincin sehingga reaksi substitusi kedua dapat terjadi lebih mudah. Untuk menekan reaksi kedua, digunakan senyawa aromatiknya berlebih. Jadi dalam alkilasi Friedel-Crafts ini tuh gugus alkil itu mengaktifkan cincin benzen sehingga bisa terjadi reaksi substitusi kedua. Nah, kalau pengennya itu ini saja, maka kamu buat ini benzennya itu berlebih. Si alkil halidanya terbatas gitu. Sehingga nanti alkil halida yang masuk itu langsung ketemunya sama benzen. Jadi tidak terbentuk produk disubstitusi. Kalau tujuan utama atau produk targetnya itu hanya satu saja, monosubstitusi. Karena ini alkilasi Friedel-Crafts. Karena gini loh Dek maksudnya. Ketika ini berlangsung tapi tidak diatur jumlah benzennya sama jumlah reaktan alkil halidanya, bisa terjadi ini terbentuk seperti ini. Ini produk yang tidak diharapkan. Jadi malah terbentuk apa ini kalau seperti ini. Ini posisi para isopropil benzen gitu ya. Paham ya maksudnya? Misalnya target kamu itu mau membuat isopropil benzen saja. Tapi kalau nggak pakai trik, alkilasi Friedel-Crafts ini berjalan cepat. Jadi kalau tidak diatur jumlahnya, si ini akan menyerang cincin benzen yang lain, akan menyerang cincin benzen yang lain gitu. Padahal si pabrik ini tuh targetnya hanya membuat isopropil benzen saja, hanya satu saja. Nah, maka seperti itu. Nah, untuk menekan substitusi kedua, maka senyawa aromatiknya ini dibuat berlebih. Nah, ini kan posisi para. Jadi, Friedel-Crafts ini sangat reaktif. Tetap ini terbentuk paranya. Padahal sudah diatur aromatiknya berlebih. Ini tetap terbentuk para isopropil benzen sedikit, yang mono isopropil benzen atau isopropil benzen saja banyak. Itu ya. Nah, masalah lain adalah bahwa elektrofil yang menyerang itu dapat mengalami penata ulangan. Jadi nggak isopropil lagi, tapi malah jadi Jadi gini, kalau ini tuh ceritanya malah ini beda kasus sama tadi. Kalau ini tuh alkil halidanya propil benzen. Ini sudah beda kasus sama tadi, Dek. Yang tadi memang isopropil benzen ya, isopropil halida ya reaktannya. Kalau contoh yang kedua ini, reaktannya ini propil halida saja.
propil klorida, ya, halidanya, halogennya klorida. Nah, tentunya kan harapannya kalau reaktannya propil halida atau propil klorida ini ya, harapannya kan produknya ya propil benzen. Harapannya kan ini. Tapi mengingat pelajaran yang lalu bahwa alkil halida yang sekunder itu tuh tidak jauh lebih reaktif, atau yang paling reaktif itu tersier, kemudian disusul sekunder, ya, kemudian disusul primer, ya, baru yang disusul metil. Nah, kalau seperti ini kan halogennya terikat pada C sekunder, ya, mengikat C yang lainnya. Nah, ternyata bisa mengalami tata ulang karbokation menjadi seperti ini, alkil halidanya kayak tadi. Nah, kan tata ulang toh. Nah, karena C yang tengah ini C sekunder. Kalau C yang pinggir kayak ini adalah C primer. Nah, sehingga mengalami tata ulang maka bisa terbentuk isopropil benzen, padahal reaktannya propil klorida, tapi bisa terjadi terbentuk isopropil benzen karena si alkil halida ini mengalami tata ulang karbokation. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham. Ya itu caranya nganu nek tadi itu yang biar kurangi isopropilnya itu dia pakai tuh. Kalau ini nggak bisa. Kalau ini tuh ya ini mengalami tata ulang, Dek. Maka ini hanya menunjukkan bahwa reaktannya itu propil klorida tapi bisa terbentuk produk isopropil benzen. Kalau ini tadi kan jelas alkil halidanya itu isopropil. Nah, ini masalahnya itu ini tentang substitusi pertama dan kedua itu loh, Dek. Masalahnya itu. Nah, ini kan bisa kalau ini maksud penjelasan ya. Bisa. Yang pertama tadi kan bisa dimitigasi ditambahi benzenanya. Ya. Istilahnya dibanyaki benzinanya. Kalau ini gimana, Bu? Ini enggak, ini enggak bisa. Ini enggak bisa. Tata ulang ini enggak bisa, ya. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa produk, jadi kayak terjadi campuran produk gitu loh, Dek. Kayak dulu waktu kamu halogenase itu kan bisa terjadi klorometana, bisa terjadi diklorometana, triklorometana, tetra. Itu terjadinya campuran produk. Dulu kan kamu kalau metana ditambah HCl, jawabanmu kan, metana ditambah Cl2 kan kamu tahu nih, zaman dulu tuh hasilnya CH3Cl plus HCl kan gitu. Tapi di perkuliahan ternyata hasilnya tuh nggak cuma CH3Cl, tapi CH2Cl2, CHCl3, dan CCl4. Nah, itu memang terjadi meskipun sedikit. Ini juga sama. Ini hanya menunjukkan jangan kaget ketika reaktannya itu propil chloride, tapi di dalam reaksi tata ulangnya ada isopropil benzen produknya. Itu Naim. Ya, Bu, paham, Bu. Alkilasi juga dapat dilakukan menggunakan alkena. Ya, dengan tambahan HCl. Nah, ini juga sebenarnya sama dengan yang dulu. Jadi alkena bisa, tapi alkenanya ini diapakan dulu ini? Diputus dulu toh ini ikatan rangkapnya ini lewat reaksi adisi ya. Lewat reaksi adisi ini kan diputus ya. Ini AlCl3 tetap ya katalisnya menjadi CH3 CH plus HCH3. Jadi ini elektrofilnya isopropil juga. Ya, ini isopropil, ya kan? Ini kan putus di sini. Nah, hasilnya sama, isopropil benzen.
sambil ini kan akan terputus Zoom saya 40 menit. Sambil menunggu proses konversi, kalian bisa mengerjakan 1 dan 2. Akan saya lanjutkan Zoom lagi ya setelah ini. Setelah proses konversinya selesai, kan videonya terrecord. Kalian bisa mengerjakan ini dulu. Paham ya? Nanti akan saya lanjutkan 10 menitan lagi. Paham? Betul. Paham. Oke. Ya, seperti itu. Jadi tolong dikerjakan. 2 soal ini nggak usah dikumpulkan, ini akan saya bahas nanti di Zoom berikutnya. Gitu ya? Ya, Bu. Ya. Bu, baik. Silahkan dicoba di Ayo. kertas ya masing-masing. Nanti saya lanjutkan.